Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti kalian dapat mendefinisikan pengertian monera, kemudian protista dan fungi, mengidentifikasi ciri-ciri monera, protista dan fungi, kemudian menyebutkan contoh monera, protista dan fungi. Belajar tentang urutan takson. Dan tingkatan takson yang pertama adalah kingdom. Nah, materi yang pertama yaitu tentang kingdom monera. Nah, kingdom monera itu adalah makhluk hidup yang bersel satu atau yang disebut dengan uniseluler dan tidak mempunyai inti sel atau prokariotik. Nah, ciri-ciri dari monera itu adalah tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik, kemudian bersel satu atau uniseluler, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kita sudah membahas tentang pengertian monera dan ciri-ciri monera. Jadi contoh monera itu apa, Bu? Contoh monera itu adalah bakteri dan ganggang hijau. Nah, bakteri anak-anak ada yang disebut dengan bakteri yang merugikan, ada yang bakteri yang bermanfaat. Nah, contohnya bakteri yang merugikan itu contohnya Mycobacterium tuberculosis, itu penyebab penyakit TBC. Sedangkan bakteri yang bermanfaat itu contohnya adalah bakteri E. coli yang baik untuk sistem pencernaan kita. Kingdom selanjutnya yaitu tentang kingdom protista. Nah, kingdom protista itu termasuk organisme uniseluler dan yang memiliki membran inti atau yang disebut dengan eukariotik. Nah, ciri-ciri dari kingdom protista yang pertama yaitu memiliki membran inti atau eukariotik. Kemudian sebagian besar hidupnya itu di air dan di tempat lembab. Kemudian tubuhnya itu terdiri dari satu sel atau yang disebut dengan uniseluler. Namun ada sebagian lagi yang bersifat multiseluler. Kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri dan konjugasi. Dari kingdom protista itu ada 3 anak-anak. Ada protista yang menyerupai hewan, itu disebut dengan protozoa. Kemudian ada protista yang mirip dengan tumbuhan, itu ganggang atau rumput laut. Yang ketiga yaitu protista yang menyerupai jamur. Nah, anak-anak bisa lihat contoh dari protista yang menyerupai dengan jamur seperti yang sudah Ibu tampilkan pada akan membahas tentang kingdom yang ketiga yaitu jamur atau yang disebut dengan fungi. Nah, jamur atau fungi itu merupakan kelompok makhluk hidup yang cara memperoleh makanannya itu dengan cara menguraikan bahan organik. Nah, anak-anak, jamur itu bersifat saprofit, parasit, dan juga mutualistik. Nah, saprofit itu apa, Bu? Jadi, saprofit itu organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati. Kalau parasit itu menghisap makanan dari organisme lain. Kalau mutualistik itu organisme yang hidup dari organisme lain tetapi juga bisa memberikan keuntungan untuk organisme tersebut. Jadi jamur itu bisa bersifat saprofit, parasit, atau juga mutualistik. Ciri-ciri jamur yang pertama itu tidak berklorofil atau tidak mempunyai zat hijau karena jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu berspora, yang ketiga hidup di tempat lembab, dan yang keempat mempunyai ukuran yang makroskopis untuk yang multiseluler dan berukuran mikroskopis atau kecil untuk yang uniseluler.
Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dua kingdom yang lain, yaitu tentang plantae dan juga animalia. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru.